Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali dengan akhir pekan. Maka untuk memulai hari yang baru ini, saya mengajak kita untuk kembali menyimak kisah martir Anabaptis dari dua tokoh bernama Hans Keiker dan Hans Speicher dari Augsburg tahun 1524. Beberapa orang Kristen menolak praktik-praktik perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja Roma hanya dengan membagikan roti yang sudah dikuduskan saja. Gereja itu tidak mengizinkan orang awam minum anggur yang telah dikuduskan karena khawatir kegembiraan orang-orang untuk memegang cawan dan meminum apa yang dianggap darah Kristus yang sesungguhnya itu akan menyebabkan anggur itu tumpah dan mencemarkan sakramen itu sehingga karenanya menghina Yesus Kristus sendiri. Para imam selalu meletakkan roti yang berbentuk roti wafer kecil ke dalam mulut setiap orang yang mengikuti perjamuan itu. Para imam dapat diandalkan tidak akan menjatuhkan roti itu sehingga mencemarkan tubuh Kristus. Para anggota kelompok Waldenses dan kelompok agama lainnya yang melakukan protes pada penghujung abad pertengahan menuntut hak untuk mengikuti perjamuan kudus dengan anggur dan roti. Di beberapa kota dan desa, sejumlah besar orang awam berkumpul menentang gereja dalam hal itu. Kadang-kadang mereka juga membuat kerusuhan jika para penguasa pemerintah menolak permintaan keagamaan mereka. Hans Keiker dan Hans Speicher, dua orang pemintal anggota kelompok Waldenses dari Augsburg yang berumur 60-an tahun, mengajukan permintaan sederhana tersebut dan kerusuhan pun terjadi. Pemerintah menangkap mereka dan dengan cepat mengadili dan menjatuhkan hukuman pancung kepada mereka secara senyap untuk mencegah ledakan perlawanan baru dari penduduk kota itu. Untuk saatnya yang terakhir, sikap Keiker berbalik dan ia mau menerima sakramen perjamuan kudus hanya dengan roti saja. Speicher tetap bertahan, tidak mau menerima perjamuan kudus kecuali jika diberikan roti dan anggur. Ia mati tanpa viaticum, yaitu kondisi yang secara wajar dianggap mengerikan, tetapi tidak mengganggu keyakinannya terhadap hubungannya dengan Tuhan. Seorang penyair mengubah doa terakhir Keiker dan Speicher ke dalam lagu pujian. Meskipun dicetak pada buku nyanyian Ausbund, namun di kalangan kaum Amish yang berada di tempat-tempat lain, lagu itu tidak dinyanyikan lagi. Tentang perjamuan kudus. Kaum Anabaptis memiliki pemaknaan tersendiri terkait dengan perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh Kristus, sedangkan anggur melambangkan darah Kristus. Baik roti dan anggur menjadi lambang yang mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus di dalam tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan untuk mengampuni dosa kita. Bahkan dengan kebangkitan Kristus, kita dimenangkan atas maut sehingga beroleh jaminan hidup kekal. Sesuai dengan kisah yang tadi saya bacakan, tokoh Hans Keiker dan Hans Speicher memiliki keberatan pada waktu itu karena dalam gereja yang sebelumnya mereka tidak diperkenankan untuk meminum anggur perjamuan. Dan agaknya keberatan itu muncul karena perbedaan teologi antara makna roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus atau roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tanpa mengurangi rasa hormat dan kagum kita akan Kristus itu sendiri, kita dengan tegas menyatakan roti dan anggur adalah lambang yang mengingatkan kita akan penebusan Kristus bagi kita. Oleh karena itu, kaum Anabaptis diundang untuk menerima perjamuan Tuhan dengan rasa syukur
Karena kita telah diingatkan kembali bahwa melalui tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan roti dan anggur itu telah menyelamatkan kita. Ia dikorbankan untuk menebus kita, dan pengorbanan Kristus menyelamatkan kita. Maka mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, syukuri kalau kita masih punya kesempatan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Hayati dan ingat kembali betapa berharganya keselamatan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kisah martir hari ini mengingatkan kepada kami betapa Engkau mengasihi kami hingga merelakan hidup-Mu dikorbankan untuk menebus dosa kami. Dan biarlah kami boleh memaknai itu dengan rasa syukur dan kehidupan kami yang sungguh-sungguh untuk beriman kepada Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkatilah akhir pekan kami dan segala sesuatu yang kami jalani, Tuhan kiranya melindungi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.